Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, November merupakan bulan spesial buat kita karena kita merayakan ulang tahun gereja kita, GKI Damai. Sepanjang bulan ini, Samas akan menyajikan renungan tentang gereja. Hari ini di awal pekan pertama, kita akan memeriksa apakah kita sudah menjadi bagian dari gereja. Dan gereja sungguh-sungguh menjadi rumah kita. Mari kita mohon hikmat Allah untuk melihat gereja dengan konsep yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu memiliki rumah yang sejuk, persekutuan yang hangat, tempat bertumbuh yang sehat, dan komunitas pelayanan yang menjadi berkat. Ajarlah kami melihat gereja sebagai rumah yang teduh, agar kami bisa bernaung di bawahnya. Kepada Kristus Sang Kepala Gereja, kami memohon. Amin. Keluarga damai, tema kita hari ini adalah Gerejaku, Rumahku. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 46 hingga 49. Lukas pasal 2 ayat 46 hingga 49. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan apa itu gereja. Ada apa di gereja? Apa fungsi gereja? Kapan kita harus ke gereja? Mari kita melihat bagian yang pertama, apa itu gereja? Biasanya orang mula-mula memahami gereja sekadar gedung atau ruangnya. Contohnya, entah sakral atau mistis, namun kesan itu sering muncul pada gedung atau ruang tertentu di gereja. Biasanya pandangan ini dipertentangkan secara ekstrim dengan pandangan meremehkan yang menganggap semua tempat itu sama, sehingga bisa diperlakukan sekehendaknya. Padahal seharusnya orang menguduskan bait Allah dalam kaitannya dengan sikap dalam ibadah dan mempertahankan sikap itu dalam keseharian sehingga tidak mengganggu memori atau pikirannya saat ibadah. Nah, misalnya demikian. Jika tempat ibadah itu sehari-hari digunakan untuk berbuat dosa, maka pada hari Sabat akan mengganggu memori atau pikiran orang yang datang untuk beribadah. Gereja tentu saja bukan sekedar gedung. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan Kristus. Roh Kudus menghimpun umat Allah dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa ke dalam suatu persekutuan, yaitu gereja, di mana Kristus sebagai Tuhan dan Kepala. Disinilah gereja harus menjadi rumah yang sejuk bagi semua orang. Bukan karena gedungnya yang indah atau memiliki pendingin, namun karena ada persekutuan yang merangkul satu sama lain menjadi bagian dari sebuah keluarga. Makna persekutuan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, ada apa di gereja? Seperti saat Tuhan Yesus, Yusuf, dan Maria bersama dengan orang-orang lain menuju ke bait Allah. Gereja ada di tengah-tengah dunia sebagai arak-arakan umat Allah, terus bergerak menuju kepenuhan hidup di dalam kerajaan Allah. Tiap umat berada dalam arak-arakan itu. Arahnya bukan hanya menuju bait Allah, tetapi menuju kepenuhan hidup, di mana kerajaan Allah hadir dan dinyatakan. Kalau gereja hanya menjadi tempat berkumpul para ibu, ajang pamer kaum muda, atau membuat para aktivis mengadakan rapat dan mengabaikan keluarganya,
maka tujuannya bukan lagi kepenuhan hidup. Bahkan tanpa disadari bisa merupakan penolakan terhadap kehadiran kerajaan Allah. Yang bisa jadi kehendaknya, yaitu kehendak Allah, tidak selaras dengan program kita. Tanpa disadari, orang-orang yang ada di dalam persekutuan, maksudnya di gereja, bahkan bisa memisahkan seseorang dari keluarganya karena begitu banyaknya aktivitas sampai melupakan saat-saat bersama keluarga. Kesan Yesus yang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sering dianggap sebagai anak yang tidak ingat waktu untuk pulang atau tidak peka terhadap orang tua yang mencarinya. Bayangkan saudara, sampai 3 hari mencari belum juga ketemu. Tuhan Yesus tidak sedang melarikan diri atau bermain tanpa tujuan. Tetapi yang dia lakukan saat itu menunjukkan kebiasaan orang Yahudi yang datang ke bait Allah pada saat hari raya Paskah. Mereka tidak sekadar ke sana agar kelihatan sebagai umat Allah. Kalau Paskah enggak ke gereja kan enggak enak. Namun untuk mendengarkan pengajaran, bisa bertanya kepada para ulama. Bahkan mungkin para pemimpin agama saat itu juga menyampaikan aplikasi pengajaran di tengah situasi yang sedang dihadapi. Inilah yang diduga membuat Tuhan Yesus bertanya. Jadi bukan sekedar berdebat atau pamer kepandaian. Nah, bagian ini mengingatkan sebenarnya apa fungsi gereja. Gereja ditempatkan oleh Tuhan sendiri untuk melaksanakan tugas panggilannya dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Banyak gereja yang berputar-putar dalam dunia hiburan, entertainment. Bahkan di saat daring ini mengejar subscriber atau follower. Ada pula gereja yang berlomba membuat program yang keren dan memukau, yang bisa dibanggakan, yang membuatnya menjadi gereja yang paling hebat. Renungan hari ini ditutup dengan pernyataan Tuhan Yesus. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan terakhir. Kapan kita harus ke gereja? Tuhan Yesus harus berada di bait Allah ketika Allah memberikan pengajaran, ketika kerajaan Allah dinyatakan dan orang perlu ada di sana untuk memahaminya. Tuhan Yesus bisa saja mempertanyakan tentang firman Allah yang tidak disampaikan dengan benar. Namun juga bisa bertanya, bagaimana umat Allah, dalam hal ini gereja, menjawab kebutuhan zaman itu? Apa kontribusi umat Allah pada saat itu? Pertanyaan yang sama juga muncul bagi kita saat ini, terutama ketika kita mau merayakan ulang tahun gereja. Apa sesungguhnya kontribusi GKI Damai bagi Surabaya, bagi Indonesia? Mari kita mohon Tuhan menolong kita agar memiliki pemahaman dan sikap yang benar tentang gereja. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh ditanam dalam sebuah gereja, bukan sekedar komunitas, namun tubuh Kristus, di mana Engkau sendirilah kepalanya. Buatlah kami menjadi persekutuan yang sejuk, memberikan damai sejahtera bagi siapapun, yang bertumbuh menjadi umat yang dewasa dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam pimpinan Kristus, kami mengiring dan melangkah. Amin.